Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur hari ini kita bersama-sama masih diberi nafas kehidupan oleh Allah dan kita boleh merasakan kesehatan dan kekuatan di dalam Tuhan. Karena itu mari kita mengucap syukur dengan kita menundukkan hati kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami hari ini. Sekarang kami bersama-sama ingin mendengarkan sabda kekuatan dan penghiburan serta pengajaran dari Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami, karena kami semua bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Dalam Minggu Epifani pada saat ini, kita bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat 11. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah tentang baptisan. Ketika bicara tentang baptisan, saya ingat kisah seorang teman ketika di Mesir. Dia waktu itu menunjukkan kepada saya tentang tanda salib yang ditaruh di atas tangannya. Saya bertanya kepada dia, "Kenapa ada tanda salib di situ? Biasanya kan salib digunakan melalui kalung dan lain sebagainya." Lalu dia cerita, sekarang ini banyak anak-anak muda Mesir yang menandai diri mereka sebagai orang Kristen dengan membuat tanda salib di tangan. Jadi melalui tanda salib mereka menunjukkan identitas mereka sebagai orang Kristen, sekaligus mengingatkan bahwa mereka orang Kristen dan juga mewartakan kepada orang lain bahwa mereka itu Kristen. Menurut saya luar biasa keberanian untuk itu. Bagi mereka, tanda salib itu adalah identitas bagi mereka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bicara tentang identitas kekristenan, yang salah satunya adalah bicara tentang baptisan. Dalam masa Epifani, kita bersama-sama diajak untuk memahami salah satu peristiwa yang penting dalam diri Yesus adalah peristiwa tentang baptisan Yesus. Ketika kita melihat kitab Markus pasal yang pertama, ada beberapa hal yang penting untuk kita bersama-sama bicarakan dan renungkan pada saat ini. Yaitu ketika Yohanes berseru-seru kepada orang di daerah Yudea dan kemudian menyatakan kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah dirimu dibaptis." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertobatan berkaitan dengan baptisan. Baptisan berkaitan dengan pertobatan. Dan kita tahu ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi semakin rusak. Mereka merusak diri mereka sendiri, kita merusak diri kita sendiri, dan juga merusak orang lain, bahkan alam sekitar kita dengan segala sifat dosa yang ada di dalam diri kita. Maka dosa yang kita rasakan dan kita lakukan membuat manusia menjadi semakin hari semakin menderita.
Nah, karena itulah Allah kemudian menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Karena Allah tidak ingin manusia terus berada di dalam penderitaan yang kekal. Karena itu Allah kemudian memberikan kepada kita sebuah berita pertobatan dinyatakan kepada manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks kita kali ini menarik. Karena teks kita tidak hanya berbicara tentang Yohanes yang melakukan baptisan kepada begitu banyak orang yang datang pada saat itu dan hendak menyatakan dirinya sebagai orang yang sudah bertobat. Salah satunya adalah Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita belajar tentang hal itu. Nah, selama ini orang memahami bahwa baptisan itu terkait dengan dosa. Dan itu yang dinyatakan secara jelas oleh Yohanes. Yaitu bahwa orang yang melakukan dosa hidup dalam pengampunan dan itu kemudian diwujudkan dalam baptisan. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan Yesus kemudian dibaptis, apakah itu berarti Tuhan Yesus juga berdosa? Tentu tidak. Secara ajaran, secara keyakinan, di dalam diri kita menyatakan Yesus tidak berdosa. Karena Dia adalah anak Allah. Di dalam dirinya ada kesucian. Di dalam dirinya ada kekudusan. Sehingga tidak ada dosa apapun yang ada di dalam diri Yesus. Karena Yesus adalah Putra Allah. Jadi lalu apa maknanya baptisan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak makna yang kemudian Yesus nyatakan kepada kita. Yang pertama, mengenai baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebetulnya adalah hendak menunjukkan kepada kita tentang ketaatan Dia akan perintah Tuhan. Ketaatan Dia sebagai orang Yahudi, sebagai manusia tentang baptisan itu. Yang kedua adalah bahwa melalui baptisan, Yesus ingin menyatakan bela rasanya kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang menanggung penderitaan. Orang-orang yang kemudian menjadi papa karena kekurangan ataupun juga kelemahan mereka. Dan baptisan di dalam diri Yesus adalah tanda tentang bagaimana Yesus masuk ke dalam kehidupan dosa manusia, menanggung dosa manusia melalui kayu salib, yaitu penderitaan dan kebangkitannya. Dan yang terakhir sebetulnya, yang menarik ketika kita membaca kitab Injil Markus, yaitu peristiwa tentang pembaptisan adalah sebetulnya sebuah declare, sebuah pernyataan sebagai sebuah penabisan yang dilakukan oleh Allah kepada Yesus tentang siapakah Dia. Baptisan itu menunjukkan identitas Yesus yang ditujukan kepada banyak orang tentang siapakah Dia. Mari kita lihat. Karena begitu baptisan itu terjadi, maka tiba-tiba kemudian langit terbuka. Dan ada suara yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka disitulah baptisan sebetulnya bukan dalam kerangka pembenaran, bukan dalam kerangka untuk penghapusan dosa, bukan dalam rangka pembersihan, tetapi dalam rangka untuk menyatakan kepada manusia siapakah Yesus ini adalah anak Allah yang dikasihi oleh Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan tentang Yesus menurut saya sudah cukup selesai. Sekarang yang menjadi persoalannya adalah, lalu bagaimana dengan baptisan dalam diri kita? Karena ketika Yohanes bicara tentang baptisan, dia hanya mengatakan tentang bertobatlah, lalu kemudian orang itu dibawa ke sungai, kemudian ditenggelamkan, dan akhirnya dia menjadi orang yang sudah dibersihkan. Sementara kita tidak. Ketika kita baptis waktu masih kecil, atau baptis dewasa, atau membaptiskan anak, maka kita bicara tentang bahwa baptisan itu dilakukan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini yang berbeda dengan Yohanes. Kalau Yohanes hanya mengatakan bertobatlah, tetapi baptisan kita, baptisan orang percaya dilakukan dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa artinya? Artinya sangat dalam. Bahwa baptisan tidak akan pernah untuk menyelamatkan manusia. Dan inilah yang menjadi penting ketika kita memahami tentang makna baptisan. Jadi tidak perlu kita ribut tentang mana yang paling baik. Apakah baptisan percik atau baptisan diselamkan? Tidak.
Yang paling penting adalah makna ketika di dalamnya ada nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka di dalam baptisan bukan hanya bicara tentang pertobatan. Baptisan bukan hanya bicara tentang aku sudah berhenti untuk melakukan dosa. Tetapi baptisan itu disertai dengan satu keyakinan, satu kepercayaan kepada Yesus Kristus. Baptisan orang Kristen adalah baptisan yang menandai dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, makna dari baptisan menunjukkan kepada kita bagaimana kita sudah masuk dalam sebuah komunitas kepunyaan Tuhan. Kita terhisap, kita masuk dalam sebuah kelompok, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas di mana kita adalah milik Allah. Bahwa kita menjadi orang-orang yang sudah dimeterai, sudah diberi cap, sudah diberi tanda bahwa kita itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Oleh sebab itu, maka perilaku, tingkah laku kita harus sesuai dengan wadah itu. Harus sesuai dengan komunitas yang dimaksudkan. Harus sesuai dengan keluarga yang dikenakan kepada kita, yaitu keluarga Allah. Oleh sebab itu, maka penting bagi kita untuk terus hidup sesuai dengan komunitas kita, yaitu komunitas kepunyaan Tuhan. Hidup selaku anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir yang menarik adalah ketika Yohanes katakan kepada orang banyak itu, aku membaptis engkau dengan air, aku membaptis engkau di sungai Yordan, tetapi dia akan membaptismu melalui Roh Kudus. Dan menurut saya ini yang paling penting. Kalau kita bicara tentang baptisan saudara, maka kita bicara tentang esensi dari sebuah baptisan, yaitu tentang pertobatan, pembersihan, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah pembaharuan hidup. Maka sekali lagi, bukan percik dan bukan juga selam yang paling penting. Tetapi bagaimana baptisan dalam roh? Roh siapa? Roh Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Maka di dalam baptisan, maka yang paling penting adalah bagaimana Roh Kudus itu, Roh Allah ada di dalam hidup kita, memperbaharui kehidupan kita, menuntun kita, menyertai kita dan mendorong kita untuk hidup selaku anak-anak Tuhan. Karena itu maka menjadi penting ketika bicara tentang baptisan adalah bicara tentang apakah ada pembaharuan dalam hidupku. Apakah hidupku diperbaharui, selalu dituntun, selalu disertai, dan selalu berada dalam bimbingan Roh Kudus itu. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang senantiasa baik dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, maka menjadi penting bagi kita tidak hanya bicara tentang ajaran, tidak hanya bicara tentang teori, tapi yang paling penting adalah perilaku kita. Baptisan dalam roh menunjukkan bahwa bagaimana roh kita selalu menghadap Tuhan. Roh kita dibimbing oleh Tuhan yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh Allah yang menyertai dan menerangi hidup kita. Mari kita hidup selaku orang-orang yang sudah menerima baptisan itu sebagai tanda bukan hanya identitas. Bukan hanya sebuah tanda, tetapi adalah sebuah tanda dan identitas yang mendorong kita untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk taburan firman yang mengingatkan kepada kami akan makna baptisan yang sudah kami terima. Biarlah kami memahami apa yang paling dalam makna baptisan, sehingga kami hidup selaku anak-anak Tuhan. Amin.